jajaran kami yang tidak melakukan pengawasan secara benar. Saya pernah merenovasi ruangan saya. Apalagi orang yang udah lama ya di lapas, terus dia katakanlah dia punya kegiatan ekonomi lah. Kamarnya udah luar biasa, udah kayak home theater. Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Sebelum saya lanjutkan diskusi ini, mari kita lihat seperti apa suasana di LP Sukamiskin yang banyak dianggap orang sebagai mewah tersebut.
Baik pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang Pak Malik. Beliau pernah menjadi narapidana tapi bukan Sukamiskin. Artinya di tempat biasa. Anda sudah mendengar dan melihat seperti apa di Sukamiskin. Bagaimana yang Anda alami di tempat Anda menjalani hukuman? Terima kasih. Saya juga hanya mencoba berbicara sebagai orang orang biasa. Tadi kan Kapela Kapelo. Rio Kapela. Ngomong sebagai orang yang punya duit. Kalau kita melihat situasi yang terjadi di kalangan tahanan, yang warga binaan lah, yang nggak punya uang, itu akan menjadi korban penindasan, pemerasan dan seterusnya. Yang pertama, terus yang juga perlu diketahui oleh pemirsa adalah terjadi banyak distorsi juga, Bang. Kalau kita dioper kan dari polsek ke rutan, itu kita nggak boleh bawa uang. Ada uang kita disita, nanti kalau kita punya keluarga, mungkin keluarga kita bisa ambil. Tapi di rutan ada apa aja? Kantin ada, yang dagang keliling ada. Kalau pagi itu jual lontong, nasi uduk. Ntar malam menjelang Isya itu ada nasi bok. Tapi kalau kita dari polsek atau dari polres atau dari polda mau ke Salemba, itu nggak boleh bawa duit, Bang. Duit kita disita. Jadi gimana? Kan kita tahu mau dioper nih. Saya mau dioper kan otomatis saya perlu bawa uang dong. Kan biasanya kan sampai Salemba malam. Otomatis jatah makan nggak ada. Udah lewat lah kan jam makannya maghrib. Kan saya mesti punya uang. Itu pertama. Terus yang kedua, kalau saya lihat di Salemba itu, Bang, karena saya lihat langsung, saya mengalami itu, mungkin bukan soal baru. Namanya Mapenaling kan dihuni oleh 250 lebih. Ya tidurnya nggak manusiawi lah, itu nggak. Terus kemudian WC-nya satu, Pak. WC buat ini kamar mandi itu satu. Jadi air mancurnya juga satu gitu buat ini kan. Tuh. Terus kemudian itu untuk 250. Iya. Kalau 5 menit seorang berapa jam? Kali 250. Nah disitulah Pak terjadi praktek yang kuat bisalah mandi. Oh. Yang nggak kuat ya minggir lah. Gitu. Kemudian yang kan di situ berkelompok, Pak. Ada kelompok A, B, C, D berdasarkan alamat, berdasarkan suku dan sebagainya. Yang nggak punya ini, yang nggak punya cantelan suku, ya dekat kamar mandi tidur. Karena memang nggak punya apa-apa. Ya kalau kita bicara aromanya apa kan jelas nggak sehat. Nah, terus yang kedua, yang perlu juga kita kadang kurang ini luput adalah udah kondisi itu, Bang, kita harus menghadapi persidangan. Sementara kalau kita sidang kan harus pres, pakaian diwajibkan pakai baju putih. Kalau kayak Mas Wendo apa itu kan Mas Rio mungkin bisa, tapi dalam kondisi kita di tempat yang ratusan orang, kita harus menghadapi persidangan, harus punya celana hitam, harus punya baju putih, harus mandi, nggak boleh nggak mandi lah gitu kan. Dan itu harus absen ya apa sih? Nah itu pagi bawa kita ke register daftar yang sidang. Nanti berangkat itu siang, Bang. Jam habis lohor. Sidang? Iya. Baliknya malam atau sore menjelang malam. Itu balik lagi ke situ. Ini untuk orang yang nggak punya apa-apalah dia.
Pokoknya tahanan, katakanlah tahanan yang nggak punya duit, tahanan miskin lah. Dia ini benar-benar tahanan suka miskin, bukan tahanan yang Suka kaya. suka kaya gitu bang. Ini suka miskin bener. Terus yang kedua bang, soal tadi kan disebut oleh Rio adalah HP bukan barang mewah. Tapi tiap rutan, tiap LP itu ada bang. Dilarang halinar, HP, pungli, narkotika. Jadi kalau dibilang HP itu bukan barang mewah, berarti nggak ada razia dong. Dan itulah yang jadi ajang untuk menekan, memeras dan seterusnya. HP dilarang pak, secara itu spanduk. Secara formal. Tapi yang jual pulsa banyak. Ini nggak bisa disalahin dong petugasnya siapa nggak. Ya ini udah terjadi udah puluhan tahun. Jual handphone ada juga nggak? Ada. Gitu loh. Jadi ini bukan salah pegawai juga, pegawainya kan manusia juga. Di situ jelas pak kalau kita mau masuk gerbang di depan register tuh halinar, anti berantasan, anti halinar, anti pungli, narkotika, HP gitu kan. Tapi di dalam yang jual pulsa yang apa ada segala lah paket data yang mau apa ya kan itu ada. Nah kemudian itu juga kan sering kali terjadi gini bang, orang kadang-kala yang suka nggak ngerti, dia udah diponis bang, udah diponis kan harus terima putusan tuh petikan. Ini jadi masalah juga ternyata. Kadang-kala pihak kejaksaan itu yang pemegang itu lambat bang. Ngasihnya. Nah kalau mau turun cepet ini juga ada biayanya. Ya itu yang terjadi gitu loh. Kan nggak ada yang salah bang, tapi ya mungkin dengan alasan wah yang diurus nih nasional ribuan bahkan puluhan ribu. Kata menteri kan tadi 250.000. Tapi kan bukan berarti boleh lambat dong, gitu loh. Terus yang kedua, kalau memang mau fair juga, ya rutan ya kembalikan ke fungsi rutan, rumah tahanan, bukan orang udah jadi napi masih di situ bisa bertahun-tahun. Kenapa orangnya mau di situ? Bayar lah bang. Bayar. Iyalah. Jadi ada juga dong fasilitas mewah situ. Ya pasti ada. Kan dengan dia mau bertahan itu kan pakai uang bang. Orang yang kayak gitu punya kamar khusus. Tadi kan 250 orang, kamar mandi cuma satu. Iya. Kalau yang Jadi kalau kita sampelnya Salemba gitu kan, satu blok itu ada 20, itu ada koridor. Itu kan di kamar itu paling 5 orang bang. Sisanya itu di koridor. Kalau bahasa penjara itu lapak buaya. Udah kayak buaya tidur kayak gitu bang. Jadi wah udah bukan kayak manusia, makanya disebutnya lapak buaya. Jadi bukan lagi dilihat sebagai manusia. Inilah orang-orang yang disebut bebek nggak betelor. Nah kalau yang nelor itu yang di kamar. Yang ini yang nggak betelor nih bang, itu loh bang. bebek. Makanya disebutnya lapak buaya. Kalau ini yang di dalam kamar ini bebek yang betelor. Jadi luar bebek bandul lah kira-kira gitu. Jadi buaya aja lu gitu kan. Kemudian juga ada keluhan sekarang kan bang, katanya ada perbaikan juga, kita besok pakai ada elektronik, KTP dan seterusnya. Cuman akhirnya bang, kita habis waktu kita hanya untuk ngantri. Itu berjam-jam dari mulai urus surat, nulis. Kemudian kita ketemu keluarga paling durasi 30 menit. Di tengah yang orang tuh banyak, kita udah nggak fokus. Jadi perbaikan ada, cuman yang harus diperbaiki juga banyak. Itu
Terus soal keluarga kan keluarnya itu aja bang. Kalau besuk tuh lama di jalan sama lama ngantrinya. Tapi di satu sisi ada orang nggak ngantri bisa masuk. Itu beli tiket gitu loh bang. Supaya bisa Nggak ngantri. Yang buaya ngantri nih bang gitu. Tuh. Nah itu kan ini masalah. Kalau emang mau ngantri semua dong. Tapi kan ini manusia-manusia ini kan ngelihat kok ada yang nggak ngantri gitu. Ya tentunya mengkilap lah. Yang besuknya mengkilap, yang dibesuk juga mengkilap. Gitu. Ini problem bang. itu boleh lama ya? Boleh. Itu bebas pulsa itu. Bebas pulsa. Iya. Terus banyak lah bang kalau soal itu saya pikir dalam kacamata itu bang kalau mau kita perbaiki secara serius seperti Pak Menteri bilang wah ini momentum, jangan yang di atasnya aja gitu, yang di bawahnya juga harus, karena yang banyak ini yang mayoritas ini yang 90% ini orang nggak punya pak, orang kismin, ini suka miskin ini yang disebut suka miskin ini yang 90%. Yang 10%, yang 5-10% itu nggak suka miskin, gitu. Jadi ya kalau emang mau serius ya harus punya itikat baik aja, jangan ada yang ditutup-tutupin. Kemudian ketika menerima masukan dari masyarakat, wah ini gini, catat tuh namanya, catat alamatnya, wah siapa itu kan? Kalau saya sih emang gue pikirin, gitu. Catat aja nama saya apa, silakan aja, nggak ada masalah. Itu kan ini bagian juga bang, kita punya itikat baik untuk memperbaiki kepada sesama, karena kita tahu lah nggak enaknya di penjara tuh kita tahu, nggak usah disebut. Jadi kalau yang memperbaikinya nggak ngerti penjara ya inilah yang terjadi dengan alasan overkapasitas dan seterusnya gitu. Saya pikir itu bang. Kalau Anda dengar tadi cerita tentang LP Sukakaya di Bandung tadi. Kalau ada kan di Sukamiskin kan, itu di Sukakaya. Apa pendapat Anda tentang itu? Mewah atau tidak mewah? Jadi kalau lihat dari ukuran kita sebagai orang suka miskin, Ya. itu mewah bang. Oh itu mewah. Mewah. Tuh, oh kita yang miskin tuh kan makannya nasi jatah. Dia yang ini kan orang-orang yang nggak suka miskin ini kan nggak makan jatah. Dia beli, bahkan dia bisa lebih dari sekedar keperluan pangan. Seperti minumnya bisa minum yang bagus, terus obat yang vitamin dan seterusnya gitu. Dia bisa beli. Yang suka miskin ini kan gak ada yang ngurusin. Negara gak pernah ngurusin yang miskin nih. Negara selalu memperhatikan yang kaya-kaya aja. Jadi usul Anda terhadap perbaikan LP ini apa? Ya usul saya ya perbaiki juga kondisi yang 90% suka miskin ini. Bukan yang gak suka miskin. Dia memang gak miskin. Ya orang punya duit miliaran cuman dihukum 5 tahun nggak habis lah. Tuh, kan? Iya. Ada di penjara berapa lama? Waktu itu terakhir saya bang, saya di Cipinang itu karena saya ngelihat langsung penderitaan orang-orang di penjara tuh, tahanan Napol ya kan, ya saya akhirnya tergerak untuk bergerak ya, kita sama teman membantu teman-teman yang memang nggak punya keluarga. Satunya ya karena solidaritas saja sama teman gitu. Saya diajak sama Nuku terus Ahmad Taufik itu yang mengajak saya tuh, karena dia tahu. Ya tapi Anda sendiri dihukum berapa tahun? Itu saya divonis
3 tahun 6 bulan. Ngapain? Ya kenakalan remaja lah Pak. Ya dalam KUHAP kan semua kriminal. Arswendo nggak ngapa-ngapain tetap dikriminal. Dalam KUHAP kan semua kriminal Bang dulu kan. Nggak ada nggak kriminal Bang. Sama ya? Iya. Tapi ada kenakalan remaja. Iya. Kalau Kan dia, waktu itu masih remaja Bang. kalau yang tadi itu kenakalan orang tua ya. Iya. Bandelnya telat. Pak Permadi. Giliran Pak Permadi. Segera aja Bang kan. Apa tanggapannya?